Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya kita bisa bertemu kembali di sini di pembelajaran matematika wajib. Semoga kalian bisa menyimak video ini sampai selesai ya. Pada kesempatan kali ini yang akan Ibu bahas yaitu materi jarak garis ke garis. Kalian pernah belajar jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Semoga kalian bisa paham materi ketiga itu, materi ketiga-tiganya ya, sebelum lanjut ke jarak garis ke garis. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu masih sama dengan pertemuan selanjutnya, yaitu mengidentifikasi fakta pada jarak dalam ruang dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan geometri ruang. Jarak garis ke garis seperti yang dilihat pada gambar di samping, nah itu menunjukkan jarak antara garis G ke garis H adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus kedua garis tersebut. Bisa dilihat gambarnya, di situ ada garis kuning, nah itu adalah jarak dari garis G ke garis H yang diwakili dengan titik P ke titik Q, itu ya. Ingat, jarak itu harus tegak lurus dan merupakan jarak terdekat. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Diketahui balok ABCD FGH dengan cara garis AB dan HG. Nah, ini AB-nya kan, yang ini AB ke HG itu sama aja dengan garis A ke H atau dari B ke G. Berarti merupakan diagonal bidang kan? Karena ini balok, bukan sekubus. Kalau kubus kan ada cara cepatnya, yaitu A akar 2 untuk mencari diagonal bidang. Kalau balok itu beda. Nah, karena panjangnya beda, maka harus dicari pakai Pitagoras seperti biasa, yaitu BC kuadrat. Kalau kita lihat yang garis B ke G ya, berarti BC kuadrat ditambah GC kuadrat menghasilkan 4 kuadrat tambah 8 kuadrat, 16 tambah 64, yaitu hasilnya 80. Akar 80 itu adalah 16 dikali 5. Akar 16 dikeluarkan jadi 4, akar 5-nya tetap seperti ini. Oke, contoh soal selanjutnya, tarik garis BE yaitu dari titik B ke titik E dan garis CH dari titik C ke titik H. Ternyata garis ini adalah sejajar, maka untuk mengetahui jarak dari BE ke CH, kita tinggal lihat saja garis BC atau garis EH ya. Jadi jaraknya sama, yaitu 3 cm. Baik dari B ke C atau dari E ke H. Ini sudah mewakili jarak BE ke CH, yaitu 3 cm. Bangun ruang kubus, panjang rusuk ABCD FGH adalah 4 cm. Tentukan jarak CD ke garis AH. Ini ya, jarak CD ke garis AH. Di sini CD-nya dari CD ke garis AH. Oh, ternyata tegak lurusnya itu dari D ke D aksen. Maka rumusnya adalah setengah dikali diagonal bidang, yaitu setengah dikali DE, yaitu setengah kali 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Jadi CD ini garisnya bersilangan ya, sehingga tegak lurusnya di D aksen.
4, BC-nya 4, AC-nya 4, dari DA juga 4, semua panjangnya adalah 4 cm. Tentukan jarak rusuk AB dan CD dari AB ke CD. Nah, ternyata jarak dari AB ke CD itu, ini tegak lurusnya di titik E aksen, dari tengah-tengah AB ke tengah-tengah CD, itu E aksen ya. Nah, jadi yang ditanyakan adalah dari titik E ke E aksen ini, caranya kita harus mencari panjang CE terlebih dahulu. Untuk mencari CE, rumusnya pakai Pitagoras, yaitu BC kuadrat, yang ini dikurangi BE kuadrat. Maka didapatlah 2 akar 3 ya. 2 akar 3. Nah, terus karena EC-nya sudah diketahui, maka kita tinggal mencari EE aksennya dengan rumus EC kuadrat dikurangi aksen C kuadrat ya. EC-nya sudah ada kan 2 akar 3, maka tinggal dimasukin saja. Aksen C kuadratnya adalah setengahnya dari rusuk, yaitu 2 cm, jadi dipangkatkan 2 seperti ini. 2 akar 3 pangkat 2 adalah 12, sedangkan 2 kali 2 adalah 4. Maka 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Akar 8 adalah 4 kali 2, akar 4-nya dikeluarkan jadi 2, sehingga bersisa akar 2. Jadi 2-nya tidak bisa dikeluarkan ya, jadi isinya 2 akar 2. GH dengan panjang rusuk 4 cm. Nih panjang rusuknya. Tentukan jarak garis AB ke garis HG. AB ke HG, terus garis AD ke garis HF. Ini AD ke HF, terus dari BD ke EG. Dari BD ke EG. Yang A dulu, yaitu dari AB ke garis HG. Garis AB ke HG itu tegak lurusnya seperti ini, dari A ke H ya. Ini tegak lurusnya, atau dari B ke G, maka rumusnya adalah sama dengan diagonal bidang, yaitu A akar 2, maka hasilnya 4 akar 2. Terus dari AD, AD ke HF itu juga sama, tegak lurus. AD ke HF. Nah, tegak lurusnya dari titik D ke titik H. Berarti sama. Panjangnya yaitu 4 cm. BD ke garis EG. Nah, BD ke EG ini sama-sama di tengah-tengah bidang seperti ini. Maka panjangnya juga sama, yaitu 4 cm. Sama dengan AE, sama dengan BF, sama dengan CG, yaitu 4 cm. EG dan FH, hitunglah jarak garis BF ke garis CS. Dari soal yang diketahui, kita bisa menggambar kubusnya menjadi seperti ini, yaitu S di tengah-tengah F dan GH, S di tengah-tengah EG dan HF, dan P di tengah-tengah AB dan CD seperti ini. Yang ditanya adalah garis BF yang ini ke garis CS, ya. Nah, garis BF ini tidak sebidang dengan garis CS, maka kita harus mencari garis yang sebidang, tapi panjangnya sama dengan BF. Ternyata yang sama dengan BF dan sebidang dengan CS adalah garis SP. Nah, ini. Jadi kita wakilkan saja dengan garis SP. Jadi CP adalah, nah garis SP ini ternyata tegak lurusnya di titik P ke titik C. Nah, jadi kita akan mencari garis CP atau garis PC, yaitu rumusnya setengah kali diagonal bidang. Diagonal bidangnya yaitu 10 akar 2, maka setengahnya adalah 5 akar 2. Ini ya. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 8 cm, titik M adalah titik potong garis AC. Nah, ini digambar seperti ini, dan N adalah titik potong garis EG dan HF. Jarak garis EM dan garis CN adalah, ini garis EM terlihat sangat jelas,
CN juga sama, dari C ke N, berarti yang ini ya, bukan dari C ke H, tapi yang ini dari C ke N. Nah, panjangnya itu juga sama, yaitu setengah dikali diagonal bidang, karena tegak lurusnya di C ke M, yang ini nih. Setengah kali diagonal bidang, berarti setengah dikali 8 akar 2, yaitu 4 akar 2. Soal selanjutnya, diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 8 cm. Seperti pada gambar di samping, jarak garis AC dan garis DF adalah ini AC-nya diagonal bidang dan garis DF. Garis DF itu adalah diagonal ruang. Jadi yang ditanya adalah jarak dari diagonal bidang ke diagonal ruang. Kita akan mencari panjang DB-nya terlebih dahulu, yaitu diagonal bidangnya A akar 2, 8 akar 2 berarti ya. Sehingga dari D ke M adalah setengahnya, yaitu 4 akar 2. Lalu, berapakah panjang dari H ke M? H ke M itu adalah setengah A akar 6. Kita harus ingat cara cepat mencari titik jarak titik ke tengah-tengah bidang seperti ini, yaitu setengah A akar 6, isinya adalah 4 akar 6. Sudah? Lalu, selanjutnya kita akan mencari panjang MN dengan menggunakan panjang DN dengan menggunakan aturan luas segitiga seperti ini, yaitu luas segitiga MDH dengan luas segitiga MDH yang satu lagi, yaitu kan luas segitiga itu setengah alas kali tinggi, setengahnya tinggal dicoret-coret aja, yaitu DH dikali DM, ini ya. Kalau digambarkan segitiganya seperti ini, DH dikali DM sama dengan DN dikali HM ya. DH-nya adalah 8, 8 dikali 4 akar 2, ini DM-nya. Ya, 8 kali 4 akar 2 sama dengan DN dikali 4 akar 6. 4 akar 6 itu yang tadi, yang ini. Oke, jadi DN sama dengan 8 kali 4 yaitu 32 akar 2 dibagi 4 akar 6. Menghasilkan 8 akar 2 per akar 6. Ya, ternyata akar 2 dibagi akar 6 itu bersisa 3 di bawah seperti ini. Jadi isinya 8 per akar 3. Lalu dirasionalkan, yaitu dengan dikalikan akar 3 per akar 3, sehingga menghasilkan 8 per 3 akar 3. Lalu kita akan mencari panjang MN-nya. Ini MN-nya. Nah, untuk mencari MN, maka kita membutuhkan DM kuadrat ini dengan DN kuadrat, karena ini siku-siku di N ya. DM-nya 4 akar 2 kuadrat dan DN-nya adalah 8 per 3 akar 3 pangkat 2. Lalu dioperasikan menghasilkan akar 32 per 3. Ini sudah tidak bisa dikeluarkan lagi. Jadi cukup sampai di situ. Ya, soal terakhir, jika panjang rusuk kubus ABCD terletak di tengah-tengah panjang AE. Terletak tengah-tengah panjang AE dan kita akan menarik garis AG dengan garis BH sehingga ada titik potong di tengah-tengahnya dan kita tulis atau kita namai titik ini dengan titik Y. Nah, jadi yang ditanya adalah titik E ke titik Y. Ini wakil dari panjang AE ke panjang HB atau panjang BH. Rumusnya adalah setengahnya dari diagonal ruang, yaitu setengahnya dari diagonal ruang berarti 6 akar 3. 6 akar 3 itu dari 12 akar 3 dibagi 2. 6 akar 3 kuadrat dikurangi rusuknya yang ini. Rusuknya yaitu setengahnya ya, setengahnya dikali 12 yaitu 6 kuadrat. Jadi 6 akar 3 kuadrat adalah 108. 108 dikurangi 36 yaitu 72. Akar dari 72 itu 36 kali 2. Akar 36-nya dikeluarkan jadi 6. 2-nya tidak bisa dikeluarkan. Jadi masih tetap ada akarnya. Sehingga panjang atau jarak garis AE ke garis HB adalah 6 akar 2.
Materi untuk hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa memahami semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latihannya sudah Ibu kirim via GC. Lihat aja di kolom tugas. Kerjakan semuanya, dan ingat sebelum klik linknya kalian harus paham dulu materi hari ini biar pengerjaannya lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.